Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda di kesempatan kali ini. Sama-sama kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Di mana saya ingatkan juga kepada Anda, kita mau memasuki sekarang ini masa tenang, di mana beberapa hari lagi kita akan melakukan pemilu. Jadi dimanapun Anda berada, jangan lupa tanggal 9 April untuk menentukan pilihan Anda, menyoblos tentunya ya, dan menjadikan Indonesia yang lebih baik dengan pilihan yang lebih baik. Nah, berbicara mengenai itu, di kesempatan kali ini kita juga akan berbicara mengenai pilihan, yaitu hidupku, pilihanku. Seperti apa? Langsung saja kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Hidupku, pilihanku. Indah sekali orang yang bisa mengatakan itu karena sebagian besar dari kita sedang dikendalikan pilihannya oleh orang lain. Jadi sampai kita merasa tidak bisa bahagia kalau dia tidak begini. Gitu. Aku lemah hidupku, habis dia begitu. Aku seandainya bisa dilahirkan di keluarga yang lain, gitu kan? Seandainya kulitku lebih putih dari ini, seandainya mataku lebih belok dari ini, gitu. Setiap orang punya harapan-harapan yang seharusnya sudah ikhlas diterimanya, yang tidak bisa diubahnya, lalu berfokus kepada yang bisa diubah. Nasib adalah akibat, kita adalah sebab. Kebahagiaan adalah akibat, kita adalah sebab. Kepandaian akibat, sebabnya kita. Nah, jadi kalau kaya itu karena rajin, maka miskin kita tahu karena malas. Nah, itu sebabnya gelar MA dan MBA itu harus dikembalikan kepada arti aslinya. MA itu Master of Alasan, MBA mahasiswa banyak alasan. So, mudah-mudahan setelah program kita, hidupku, pilihanku, betul-betul kita damai, berjalan dengan gagah di dunia ini karena salah atau benar ini keputusanku, kalau deritaku karena keberanianku, itu hanya sementara. Karena Tuhan selalu lebih mendahulukan orang-orang yang berani. Itu. Terima kasih Pak Mario. Tuhan selalu mendahulukan orang-orang yang berani. Tadi Pak Mario sempat mengatakan soal kedamaian di kesempatan kali ini. Mumpung juga sekarang masa tenang, mudah-mudahan Anda dalam hati yang damai untuk menentukan siapa pilihan Anda di pemilu nanti. Tapi bicara soal kedamaian Pak Mario, apakah atau seberapa perlukah hati yang damai pada saat kita menentukan pilihan? Super sekali Pak Silbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah kita bisa membangun rumah, bangunan di atas tanah yang tidak stabil? Ada yang mencoba, hambalang. Dan tidak akan berhasil. Demikian juga kehidupan tidak bisa dibangun di atas hati yang tidak damai. Yuk kita lihat memes ini. Hari ini aku akan memaafkan diriku atas kesalahan masa lalunya. Hari ini aku akan hidup lebih damai. Berapa banyak di antara kita yang masih marah kepada dirinya tentang kesalahan masa lalunya, padahal orang-orang yang disalahinya telah memaafkannya dan bahkan sebagian lupa dan ada yang tidak tahu kita menyalahinya. So, bagaimana mungkin Anda bisa hidup damai dengan orang yang selalu mengingatkan kesalahan Anda, yaitu diri sendiri. Jadi mulai dari sekarang maafkan dan katakan, Tuhan, aku sekarang sudah jadi orang yang lebih baik. Jadi kalau aku ingat kesalahanku bukan dalam derita, tapi dalam kesyukuran bahwa aku telah jadi baik sekarang dan bersungguh-sungguh tidak mengulangi yang dulu aku lakukan tidak baik itu. Jadi damailah sekarang, hiduplah untuk masa depan. Masa lalu adalah pembelajaran, masa kini adalah bukti bahwa penyesalan kita menjadikan kita orang yang lebih baik dalam memasuki masa depan. Itu. Super Pak Mario untuk jawabannya, terima kasih. Sahabat Super yang hadir di studio, saya minta Anda sekarang untuk mengambil alat polling Anda. Kita langsung saja untuk menentukan polling. Anda dimanapun berada yang bisa menyaksikan program ini juga kami mohon mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Di mana pada kesempatan kali ini pollingnya adalah, kalau Anda sedang ragu-ragu, apa tindakan Anda? Yang A, Anda lebih memilih bertindak daripada diam. Anda memutuskan untuk tidak bertindak. Dan yang C, Anda bingung mau bertindak atau tidak, ya.
Sesuai dengan kepribadian Anda sekarang ini, Anda lebih memilih A, B, atau C? Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Hasilnya akan sama-sama kita ketahui setelah ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Menyesal. Apa resikonya kalau salah? Puyeng. Puyeng. Iya. Puyeng. Langsung saja kalau begitu kita akan lihat sama-sama bagaimana hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio atau mungkin juga Anda di mtgwpol.com, di mana pollingnya adalah: kalau Anda sedang ragu-ragu apa tindakan Anda, A, B, atau C, dari 1.234 voters yang memilih tidak bertindak 16%, bingung 24%, dan yang lebih memilih bertindak daripada diam 60%. Kita berikan tepuk tangan. Super sekali. Dan saya akan minta untuk Anda yang mau bertanggung jawab untuk jawabannya masing-masing, angkat tangan, silakan naik ke atas panggung. Ya, silakan yang A, Bapak, Ibu, ya, dan yang C, ya, silakan. Mari. Mari Ibu, silakan. Ini siapa namanya? Pak Advan. Pak Advan yang C ya, Pak ya? Yang C di sini. Ini Pak siapa? Pak Moko. Ya. Good. Ibu? Nurita. Ibu Nurita, silakan. Pak Moko yang baik hatinya, Anda pilih A. Yes? Dan Iya. Ibu B. Anda C. Mengapa, Pak? Kenapa saya memilih A? Karena saya selalu ingat dengan apa yang Pak Mario katakan. Apa itu? Ya. Tugas kita dalam hidup itu bukan untuk sukses, tapi untuk mencoba. Karena dengan mencoba kita akan sukses. Itu yang saya selalu katakan. Super sekali. Good. Itu alasan yang indah sekali. Ibu, nama Ibu dulu dikenalkan. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Nurita, saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Saya memilih B, tidak bertindak. Karena apa? Kalau menurut saya, kalau kita bertindak dalam kondisi ragu-ragu, ujungnya adalah penyesalan. Oh, super sekali. Gitu. Jadi lebih baik kita diam, menunggu saat yang tepat sampai kita yakin baru kita bertindak. Karena kita ragu-ragu. Karena kalau kita ragu-ragu, bertindak, lalu salah, itu paling marah ya. Pan gua udah bilang. Iya dong. Oke. Anda, Pak? Saya milih C karena ketika saya ragu-ragu, saya bingung, Pak. Dan akhirnya saya lebih baik untuk tidak diam. Antara bertindak atau Mau tidak? iya, lebih seperti itu. Sebetulnya waktu bingung, mau bertindak atau tidak, itu bertindak nggak? Tidak. Tidak. Jadi sebetulnya berapa persen orang yang tidak bertindak? 40%. Orang ragu-ragu yang bingung itu kan juga tidak bertindak toh. Kalau tidak, dia tidak disebut bingung. Yang lucu itu orang bingung yang bertindak. Kemana-mana. Oke, nah. Yuk kita ambil logikanya. Kita ambil logikanya Ibu. Kita ambil ke Ibu Nurita dulu. Jadi kalau Anda ragu-ragu, Anda tidak bertindak. Saya tidak. Lalu setelah yakin baru bertindak. Iya. Good. Berapa sering Anda ragu? Cukup sering saya ragu. Sudah kelihatan Cukup itu? sering. Aha, berarti sering. Ibu lebih sering tidak bertindak karena lebih sering ragu. Iya. Super sekali. Padahal keberhasilan seperti kata Pak Moko ada di dalam tindakan. Tindakan. Karena dengan mencoba kita akan tahu keberhasilan itu. Kalau mencoba kita akan tahu apa, Pak? Ya, ini penting sekali. Kalau kita mencoba tahu apa? Tahu seberapa besar kemampuan kita gitu. Tahunya seberapa besar kemampuan dari mana? Dengan mencoba. Iya, saya tahu mencoba itu tahu. Kenapa kok jadi tahu kemampuan? Karena apa? Sekarang mencoba. Nah, setelah mencoba kan tahu kemampuan. Mengapa? Karena dalam setiap kita melakukan suatu tindakan, di mana nih kita salah, di mana nih kita benar. Super sekali. Jadi ada gerakan begitu ya. dalam- Just. Oke. Jadi kalau orang bertindak, itu hadiah pertama adalah segera tahu dia benar atau salah. Ah, Iya. benar. Nah, apa resikonya kalau salah? Nyesal. Menyesal.
Apa resikonya kalau salah? Puyeng. Puyeng. Iya, iya, iya. Puyeng, puyeng. Iya, bener Pak. Jadi resikonya kalau salah itu apa? Kalau salah ada resiko nggak? Ada resiko. Itu sebabnya beliau tidak bertindak dan ini puyeng. Ada resiko toh, ada kerugian. Iya, betul. Nih, kerugiannya adalah kemajuan yang tertunda. Kemajuan tertunda. Tetapi kan kita lihat hidup ini seperti ketepel. Bahkan orang yang ditarik mundur, kalau sudah waktunya lepas, melentingnya jauh. Jadi memang betul resikonya kemajuan kita tertunda, tetapi dengan itu ada tekanan untuk maju. Karena melihat teman itu masih muda, sudah sukses. Dia teman sekelas, sudah sukses. Dia padahal nyontekan loh, kok bisa lebih sukses, gitu kan? Nah, berarti ada resiko. Tapi nasihatnya adalah, pastikan bahwa keberhasilanmu lebih besar daripada kerugianmu. Apakah itu membuat Anda berani bertindak? Karena hadiah dari keberhasilan lebih besar daripada resiko. Berani. Betul, ya. Ibu, apakah ibu tidak tertarik untuk sukses? Sangat tertarik. Sangat tertarik. Sangat tertarik. Lebih besar mana? Ketertarikan untuk sukses atau takut gagal? 50-50 ya Pak. 50-50, makanya 50-50. ragu. Nah, ini lebih besar mana? Lebih besar mana? Ingin berhasil atau takut gagal? Ingin berhasil. Lebih besar, Iya. ingin berhasil. Jadi harusnya Mencoba. Bertindak. bertindak. Jadi yang betulnya pilihan yang lebih baik untuk Anda yang mana? Yang C, Pak. Memang betul. Teori tidak sejalan dengan kenyataan ya. Nah, Kalau ragu-ragu, saya menghilangkan keraguan itu baru bertindak, Pak. Saya nggak mau bertindak dalam keraguan. super sekali. Dengarkan ini ya. Bapak yang harus jawab. Kalau ragu, nasihat Bapak adalah kalau ragu jangan bertindak sampai keraguan itu hilang. Ya, good. Caranya menghilangkan keraguan bagaimana? Mencari informasi kalau saya, Pak. Mencari informasi. Caranya mencari informasi bagaimana? Bertanya. Bertanya. Caranya bertanya? Bertanya ke orang yang tahu. Ah, good. Apakah itu tindakan? Langkah. Itu langkah, bukan Langkah tindakan. Iya, iya, iya. Oke. Itu langkah, bukan tindakan. Menurut Anda? Tindakan, Pak. Itu tindakan. Iya. Bertanya itu bertindak. Toh? Tindakan. Jadi sebetulnya Bapak sudah tahu. Hanya belum melaksanakan yang diketahuinya. Nah, ibu ini yang 50-50. Kapan ibu tertarik untuk sukses? Kapan ibu lebih tertarik untuk sukses? Pada saat saya sudah yakin dengan langkah saya. Good. Kapan yakinnya? Pada saat saya tahu bahwa saya bisa melakukan itu. Super sekali. Ibu sudah menikah sekarang? Pernah. Pernah. Oke, good. Apakah ibu akan menikah lagi? Ini dia 50-50, betul Pak. 50-50. Nah, apakah laki-laki suka digantung 50-50? Siapa bilang PHP itu laki-laki? Ini PHP. Contoh nyata ada orangnya ini PHP. Nah, sekarang Pak, apa nasihat Anda untuk beliau supaya lebih tegas? Tegas itu tentukan pilihan. Berapa besar kemungkinan saya menang melawan Mike Tyson? Lu jangan ketawa begitu. Katanya sahabat, come on. Tentukan pilihan seperti di pemilu gitu ya. Iya, Kan tepatnya menentukan pilihan. menempatkan pilihan. Apa yang membuat Anda memilih seseorang? Katakan saja Anda mau menikahi beliau. Gitu. Apa yang membuat beliau meyakinkan bagi Anda? Karena
kalau misalkan saya suka sama beliau gitu. Kok merah mukanya? Karena mempunyai visi dan misi yang sama. Visi dan misi yang Visi sama. dan misi yang... Bapak caleg di wilayah mana? Ya kan sesuai dengan keinginan kita itu loh. Visi dan Menentukan, misi iya, yang sama. Untuk menentukan itu. Oke. Ibu apa yang membuat ibu nanti tegas memilih seorang laki-laki? Kalau dalam hal memilih pasangan hidup, justru saya melihat kalau dia sudah memenuhi kriteria. Apa saja? Ini dia perlu tahu. Bapak setelah ini bapak lo ya. Iya, oke. Nak. Apa kriterianya? Yang pasti akhlaknya baik. Akhlaknya Ya, baik. akhlaknya baik, terus setia. Dia langsung gini. Merah sekali Iya. mukanya. Iya. Lebih baik GR daripada minder ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Iya. Optimis, oke. Setia dan bertanggung jawab, itu aja. Oke. Itu kenapa sih bener-bener akhlak baik, setia, Iya. dan bertanggung jawab? Iya. Anda bisa memenuhi itu? Insya Allah Pak. Insya Allah. Oke. Jadi orang itu tidak bisa memilih dengan tegas kalau belum jelas apa yang membuatnya memilih. Ketegasan itu diperlukan sekali untuk orang segera melangkah karena ya orang itu semua hidupnya kualitasnya sama sampai beda kecepatannya meninggalkan keadaan sekarang. Sama-sama miskin, sama-sama tidak tahu, sama-sama kuper dan mungkin puyeng. Oke? Ya? Tuh? Tapi yuk, tegas, berdiri lebih gagah. Nih, yang di situ masih. Tegas yuk, tidak mengeluh. Tuh, tegas yuk, ramah kepada semua orang, bahkan yang tidak kita sukai. Kita berlaku hormat. Tuh, kemudian lebih patuh kepada guru, lebih ramah kepada orang tua, ke semua teman. Lihat, maju lebih cepat. Perhatikan, semua orang sukses dalam kehidupan cepat meninggalkan keadaannya sekarang. Yang tegas memilih salah atau benar, pokoknya dipilih, segera tahu. Yang ini lama berteori. Mulai dari sekarang buktikan bahwa Anda tertarik kepada sukses. Karena Tuhan, kan Anda berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang buktikan, karena bukti terbaik dari doa adalah tindakan. Yuk berdoa nggak bertindak, sama dengan semua orang yang malas dan hanya berharap. Jangan puyeng aja. Sekarang, umur berapa kira-kira sudah puyengnya hilang? Umur 20, Pak. Kapan jadi 20 tahun? 2 bulan lagi, Pak. 2 bulan lagi. Good, super. Umur 20 akan tegas sekali. Siap. Good. Good. Nanti Anda datang lagi ke sini, berdiri di sini lebih gagah, gitu. Dia kapan Anda akan menjadi pribadi yang lebih membanggakan bagi orang tua dan sesama. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi Pak Mario melihat dari pertanggungjawaban teman-teman tadi, menurut Pak Mario seberapa penting ketegasan yang kita perlukan dalam kehidupan ini Pak, untuk menentukan pilihan? Super Mas Ilbram. Yuk kita lihat memesnya. Anda tidak bisa membangun kehidupan yang penuh kepastian dengan sikap yang penuh keraguan. Dan Anda tidak bisa bertindak pasti tanpa ketegasan. Tegaslah. Sekarang gini, bagaimana caranya saya tegas Pak? Saya sedang ragu-ragu. Gitu. Caranya, perhatikan kualitas hidup orang yang ragu-ragu. Rezekinya tidak pasti, kabar-kabar baik yang ditunggunya tidak pasti, penghormatan orang pasti turun. Nah orang-orang yang tegas kalau salah tetap dihargai. Contohnya saja, apa komentar Anda kalau saya menerima tantangan Mike Tyson untuk bertinju? Saya ditantang, motivator Indonesia, yuk bertanding gitu. Terima nggak? Saya terima. Berapa besar kemungkinan saya menang melawan Mike Tyson? Lu jangan ketawa begitu. Katanya sahabat, kamu. Kira-kira bertahan berapa lama saya melawan Mike Tyson? 2 detik. Ada yang lebih lama sedikit nggak?
Berapa? 2,5 detik. Ada yang lebih berkasih sayang nggak? Tapi dengarkan ini ya. Anda yang menganggap saya segera kalah melawan Mike Tyson adalah orang-orang yang merendahkan kecepatan lari saya. Kan saya bisa sampai Mike Tyson capek ngejar lalu bilang, oke, draw. See? Positif. Kalau kalah pun, lihat, kalau saya kalah melawan Mike Tyson, itu apa nama saya tidak mendunia? Hah? Coba pikirkan itu. Motivator dari Mario Teguh, dari Indonesia, berat 1/10 Mike Tyson. Terlempar keluar ring. Masuknya beli tiket lagi, bayangkan. Ayo, apakah saya tidak mendunia namanya? Mario Teguh, motivator. Not only smart on stage, but very stupid in life. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tegas yuk. Bagaimana Anda tahu Anda bisa kalau Anda tidak pernah mencoba? Berapa banyak orang memimpikan jadi orang kaya, tapi tidak memimpikan proses menjadi orang kaya. Lalu betul-betul membuktikan dalam pertemuan yang baik dengan orang lain. Karena Tuhan melewatkan rezeki dalam silaturahim. Kok silaturahimnya dihindari? Itu. Baik, terima kasih Pak Mario. Super sekali untuk jawabannya. Kalau kita berbicara mengenai topik pada kesempatan kali ini tentunya menarik untuk mendengar curhat langsung dari sahabat super yang sudah hadir di studio, yang punya kesempatan untuk bertanya kepada Pak Mario atau bercerita kepada Pak Mario tentang permasalahannya. Ada di antara Anda yang ingin curhat mengenai pilihan, salah pilih atau salah memilih, atau bingung antara dua pilihan? Angkat tangan. Silakan, Mas dan Mbak. Satu lagi? Di atas? Ya itu dia. Yuk, silakan. Ya. Oke. Ya, dan kita akan dengarkan seperti apa curhat dari Pak Marta, Ibu Nini, dan juga Mas Agung. Betul ya? Ya. Sebentar lagi Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Ada wanita lebih cantik nggak dari dia? Banyak Pak, Banyak. Good. Yang lebih baik dari dia? banyak sih Pak. Banyak. Yang lebih dekat? Nggak banyak Pak. Saya Hilbram Dunar, Anda masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Sudah ada 3 orang yang terpilih dari sahabat super yang ramai sekali hadir di Grand Studio Metro TV ini yang akan curhat ke Pak Mario soal pilihan. Karena topik kita kesempatan kali ini adalah hidupku pilihanku. Seperti apa? Kita mulai dari Pak Marta. Yes, Pak Marta. Ada yang Bapak ingin ceritakan untuk kami semua? Saya di sini akan bercerita mengenai tentang suatu perjalanan cinta saya mungkin. Silakan Pak, silakan. Ya, di sini saya mengenal si mantan cewek saya, kan dulu cewek sudah saya. mantan? Ya, sekarang sudah putus gitu ceritanya. Ya kalau mantan itu pasti sudah putus. Ya, dari dulu itu Pak. Ya, dari perkenalan saya waktu saya masih kerja dulu ada suatu kepedulian saya untuk mendekatkan diri pada si cewek tersebut. Nah, pada waktu itu ketika ada seorang orang yang memiliki suatu kontrakan atau tempat itu kos-kosan, itu ada yang mengenalkan pada saya bahwa ada si cewek ini ingin kenal sama kamu gitu ceritanya. Ini cewek yang sekarang sudah putus ini? Iya. Oke. Ya, lalu ketika saya diperkenalkan, saya dimintai nomor telepon pertama kalinya seperti itu. Jadi dia yang ngajak kenalan? Enggak, yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan, tapi mau Iya. Yang punya kontrakan sudah kenal Iya, duluan. tapi dia punya kepedulian untuk mendekatkan diri. Oke. Kepedulian sosial. Kepedulian kontrakan. Oke, terus? Terus ketika saya itu mulai mendekatkan diri,
waktunya hanya ingin kenal-kenal saja kan. Ya, waktu hanya ingin kenal-kenal saja, lalu ketika berjalannya waktu mungkin bisa saling suka seperti itu. Akhirnya saling suka nggak? Ya suka, kan sudah lama. Nah kalau suka kok terus putus? Kok putus ya? Ini ada suatu permasalahan. Apakah permasalahannya? Permasalahannya adalah mungkin ada suatu perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaan suatu agama mungkin yang dipermasalahkan Suatu agama. itu. Perbedaan suatu agama. Ya keyakinan. Pak, jangan memuyengkan. Perbedaan keyakinan. Iya. Oke. Terus Dalam waktu 3 tahun ketika saya ingin mempersatukan itu, walaupun sudah berbeda keyakinan, tapi ingin mempersatukan, tetapi banyak suatu rintangan atau masalah. mempersatukannya dalam bentuk apa? Ya nanti ke depannya kalau bisa itu tetap bersatu gitu. Menikah maksudnya. Iyalah, kan belum ini belum Dia menikah. bicara mengenai kepedulian. Oke? Iya. Itu kesatuan apa yang mau dicapai itu kesatuan apa? Ya kesatuan untuk masa depan lah ibaratnya. Ya itu apa? Menikah. Menikah. Ya. Hah? Ya, Menikah. Kok menikah aja kok susah? tapi kan masih jauh. Tapi masih jauh. Ya. Anda Harapannya kan masih jauh. Jadi tidak boleh menentukan kan pilihan itu nanti bisa berbeda karena suatu rintangan kan masih banyak. Ini banyakan suatunya ya. Puyeng beneran. Pak, mungkin keyakinan yang Bapak permasalahkan ini bukan keyakinan agama ini, Pak. Keyakinan apa, Pak? Dia sulit yakin dengan Anda. Sudah yakin, dia sudah yakin 100%. Dengan bahasa sesuatu itu yakin dia. Yakin. Yakin. Nah terus kenapa putus? Karena putus ada hidup adalah pilihan tadi. Loh, Bapak berarti nggak milih dia? Ya milih, saya sama-sama milih. Iki ya opo ini? Dia yakin Bapak pilih, Iya, tapi tetap nggak bisa bersatu. gak bisa bersatu Bapak karena juga puyeng nggak? Loh, Mister Puyeng aja puyeng loh Pak. Kalau Anda memilih dia memilih Anda, kenapa putus? karena ada suatu orang tua karena orang tua. Oh, orang tuanya ini sesuatu. Iya. Iya. Apakah sesuatu dengan orang tua ini? Nah, orang tua ada yang mendukung, ada yang tidak seperti itu. Maksudnya Ada yang Ada mendukung, mendukung, ada ada yang yang tidak. Beda-beda. Ya ada berbeda. Ada yang Berapa mendukung. dari orang tua Anda yang mendukung? Berapa yang tidak mendukung? Belum di polling Pak, kan pemilunya masih Belum bulan ke di-polling. depan. belum dipolling. Itu wanita yang tidak jadi dengan dia itu bersyukur sekali. Wes tahan dulu. Harus istirahat juga kan pikiran kita ya. Iya. Ini aja ketawa, padahal ini juga menderita. So. Agung, Pak. Pak Agung ya, coba Pak Agung sekarang ceritakan apa yang mau diceritakan. And you perhatikan cara bicaranya. Enggak, jangan pakai you bilang sesuatu. Oke, nah. Nih, jadi saya udah setahun ini jadian sama cewek saya. Jadiannya sih di Tangerang, tepatnya daerah Ciledug ya. Nggak penting, Pak. Nggak penting. Ya terus lanjutkan. Terus posisi saya sekarang cewek saya lagi di Lampung, udah pulang kampung, nggak di sini lagi. Nah, jadi otomatis saya hubungan jarak jauh yang otomatis galau jarak jauh ini. Oh, LDR. Ya bisa begitu sih. Ya, bisa. Oke. Terus? Nah, yang jadi masalah kan ketika kita ada hubungan jarak jauh itu kan otomatis yang paling vital itu kan dari komunikasi nih. Ya. Ya entah itu telepon, SMS atau apalah sosial media kan gitu. Ya, terus. Cuman dia orangnya cuek banget gitu. Udah hampir 2 minggu nggak pernah hubungan sama sekali. Oh, pasti. Telepon, SMS gitu nggak pernah? Ya, 2 minggu, itu bayi udah lahir. Terus kenapa 2 minggu itu demikian menyiksa? ya
Nyiksa Pak, soalnya kan sebelumnya itu saya sempat ke rumahnya dia dari sini ke Lampung naik motor. Naik motor. Oh my God. Terus ketika saya sampai sana, saya nanyain, kok kamu selama ini kok cuek banget sih? Cuman jawabannya nggak apa-apa gitu terus, jadi nggak ada jawaban, oh kamu harusnya gini, gini, gini. Jadi ketika ditanya tuh selalu ada tanda tanya lagi gitu Pak. Kira-kira dia masih mau meneruskan atau tidak? Ya kalau ditanya kayak orang muter-muter Pak, nggak bisa. Puyeng lagi Pak, jadi puyeng. Itu artinya dia mau atau tidak? Ya saya nggak tahu Pak, makanya saya nanya. Kalau ada orang nggak tegas, muter-muter, puyeng, jawabannya nggak jelas, itu mau atau tidak? Tidak. Itu. Untuk orang lain tegas. Tuh, artinya tidak, Pak. Jadi bagaimana Anda menerima kenyataan ini? Ya belum tahu Pak, makanya masih bingung. Jadinya antara diputus sama nggak putus Pak. Good, sekarang ada wanita lebih cantik nggak dari dia? Banyak Pak. Banyak, banyak. Good, yang lebih baik dari dia? Banyak sih Pak. Banyak. Yang lebih dekat? Nggak banyak Pak. Loh, ini yang banyak di mana? Maksudnya deket satu kota gitu Satu loh. kota, di Tangerang juga. Tangerang, di Ciledug. Di Ciledug. Ada perempuan kan di Ciledug? Iya, itu maksudnya. Ya iya maksudnya. Ada toh? Ya ada Pak. Ada, ya. Terus mengapa Anda demikian tersiksa oleh wanita yang jauh, yang di sebelah Anda masih banyak? Ini sih Pak, simpelnya waktu itu kan pas berubah bulan ini juga kan setahun ibu saya meninggal. Nah, sebelum ibu saya meninggal tuh saya sempat ngomong saya punya cewek dia gitu. Ibu saya tuh sebelum meninggal udah ngerestuin saya ya entah berapa setahun atau 2 tahun lagi itu untuk nikah gitu maksudnya. Tapi ya kayak gitu Pak, malah dicuekin gitu ujung-ujungnya. Jadi terus rencananya apa? Ya itu saya malah lagi bingungnya di situ. Anda anjurannya apa? Anjurannya harus mencari lagi, Pak. Mempertahankan seseorang yang tidak betul-betul mau dengan Anda, itu resikonya besar. Karena kalau dia mau, itu berdasarkan cinta atau kasihan? Kasian kayak Pak. Iya, jauh-jauh dari Jakarta ke Lampung, naik motor. Kan Anda tidak senyum toh selama perjalanan? Nggak boleh loh, perjalanan jauh senyum itu kotor. Apalagi banyak delman, banyak kuda, itu nggak boleh. Mingkem. Oke, nah. Kasihan. Jadi nanti wanita yang di Lampung itu lebih kasihan daripada cinta. Nah, Anda bersedia dinikahi karena dikasihani? Nggak mau lah Pak. Nggak mau. Jadi kesimpulannya? Ya selesai aja deh. Oke, kita break dulu. Kita break dulu sebentar. Mungkin satu permasalahan sudah berhasil didapatkan ya, satu permasalahan, dan kita belum mendengar permasalahan dari Mbak Nini akan seperti apa. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kita butuh waktu hanya beberapa menit saja. Kami akan segera kembali. Tetap saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Ibu saya menjaga anak-anak saya saat saya bekerja. Dan semuanya saya hargai yang dilakukan sama keluarga saya. Karena apapun yang terjadi itu kan selalu kita pulang ke keluarga. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan program ini sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Sesi curhat masih berlangsung. Satu lagi curhat belum kita dengarkan. Sepelik apa permasalahannya soal pilihan? Kita dengarkan sama-sama. Ibu Nini, silahkan. Terima kasih Mas Ibram. Perkenalkan Pak Mario, nama saya Nini. Yes, Ibu Saya Nini. dari Pemalang. Dari Pemalang kita Iya, berikan tepuk Jawa tangan. Tengah. Kebetulan permasalahan ini sudah saya simpan 3 tahun Pak Mario. 3 tahun. Dari 2011. Lihat ya, tidak banyak orang bisa menyimpan masalah yang berat selama 3 tahun dan masih tampil ceria. So,
Silakan Ibu. Karena sebelum saya bicara ini saya sudah ketawa duluan Pak, jadi ceria. Sudah ketawa. Tadi rencananya mau nangis Pak. Tadinya mau nangis. Rencananya mau nangis saya. Gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Dicoba lagi. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya mungkin ini tidak banyak yang memutuskan untuk memilih jalan hidup seperti yang saya jalani sekarang. Kenapa? Saya memutuskan untuk sendiri berpisah dari suami saya 3 tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya tahu beliau menikah lagi. Oh. Saya menghargai keputusannya untuk menduakan saya. Mungkin saat itu saya berpikir ini kesalahan saya. Tapi setelah saya mungkin melihat, membaca di Facebook, di Twitter untuk motivasi-motivasi dari Pak Mario, sebenarnya apa yang saya ambil itu memang yang harus saya ambil. Karena jika saya teruskan, saya menghadapi 3 masalah yang semuanya berat. Apa itu? Saya memikirkan suami saya dengan istri barunya di tempat yang jauh dari saya karena beliau bekerja di luar kota. Oke. 1 itu. Kedua, saya harus selalu tampil baik sebagai ibu buat anak-anak saya. Ketiga anak saya yang sekarang hidup 3, Pak. 3. Dan yang ketiga adalah saya harus fokus dengan pekerjaan saya. Pekerjaan Ibu apa? Saya di bidang properti, Pak. Kebetulan di Semarang, alhamdulillah. Super sekali. Ya, akhirnya dari ketiga masalah yang harus saya hadapi itu saya pilih, nggak mungkin saya meninggalkan anak-anak saya. Itu sangat tidak mungkin buat saya. Ya. Jelas. Pekerjaan saya juga, saya mencintai pekerjaan saya. Pilihan yang saya tinggalkan adalah saya memutuskan untuk sendiri tanpa orang yang sudah jelas tidak membutuhkan saya lagi. Karena dia menggantikan posisi saya dengan orang lain. Harusnya kalau misalnya dia memang memilih untuk menikah lagi, itu berarti memang dia jauh lebih baik dari saya. Akhirnya belum tentu. Iya. Tapi membayangkan bahwa wanita itu dianggap lebih baik oleh suami Ibu, itu yang melukai hati Ibu. Iya. Ya, lalu Ibu memutuskan berpisah. Untuk berpisah 3 tahun yang lalu. Setelah saya menjalani untuk tetap menerima keadaan seperti itu selama beberapa bulan, saya memutuskan untuk berpisah. Dan setelah itu saya menjalani hidup saya dengan status sosial di KTP yang tulisannya seperti itu, ya Pak ya. Seperti apa? Cerai hidup, Pak. Cerai hidup? Iya, di KTP tulisannya cerai hidup, Pak. Apakah lebih bahagia kalau Ibu cerai mati? Tapi itu yang sekarang saya mau tanyakan, maksudnya kegalauan hati saya ini Pak, maksudnya setelah bertahun-tahun saya lewati itu, ternyata kan kadang kan saya dianggap tegas oleh keluarga. Dan saya anggap tegas juga. Alhamdulillah family first ya Pak, selalu mendukung saya. Super sekali. Ibu saya menjaga anak-anak saya saat saya bekerja. Dan semuanya saya hargai yang dilakukan sama keluarga saya. Karena apapun yang terjadi itu kan selalu kita pulang ke keluarga. Ya, betul. Sebelum memutuskan juga saya minta pendapat keluarga dan semuanya sebenarnya memasarkan ke saya dan itu pilihan saya. Yang membuat saya galau sekarang itu Pak, kadang-kadang kan ada masalah yang tetap wanita, tetap menangis. Saya tegas tapi nangis gitu loh Pak. Jadi ini pulang dari Lampung nangis. Oke, alhamdulillah. Terus? Itu kan kadang-kadang sekarang ini kan status sosial yang di ini. Jadi kadang-kadang saya tuh sudah berusaha membuktikan dengan bekerja saya mampu menghidupi 3 anak saya. Saya bekerja dengan baik dan itu diapresiasi sama teman-teman saya gitu kan. Itu tapi kadang-kadang kan namanya lingkungan ya Pak. Ada yang sampai ya ngomong yang selama 3 tahun sendiri gitu kan. It's okay Ibu. Tahan dulu sebentar.
Tolong dipasangkan memes yang ini. Betapa kelam pun masa laluku, masa depanku masih suci. Tuhan, jadikanlah kebaikanku hari ini sebagai pemaaf atas kesalahan masa laluku dan pembuka rezeki masa depanku. Amin. Ibu, seperti apapun masa lalu ibu, dari hari ini ke depan itu masih suci. Ya toh? Apapun komentar orang lain, dengarkan tapi jangan dimasukkan hati. Sudah kadung masuk ke hati itu, Pak. Jangan diizinkan bertamu. Karena banyak orang masalah fitnah diizinkan masuk dan bertamu. Dan menjadi tuan rumah. So, ibu marah sekali dengan suami, mantan suami ibu. Dulu, very good, oke. Ibu masih membencinya atau memilih memaafkan? Saya memaafkan. Good, karena sekarang kalau, hubungan kami sudah baik kembali. bagus. Kalau dia menyalahi ibu dan ibu maafkan, kesalahan dia urusan dia dengan Tuhan. Tapi ibu sangat dimuliakan karena ibu memilih tetap berbaik hati bahkan kepada yang melukai ibu. Itu indah sekali. Lalu akan ada orang yang digunakan oleh setan untuk mengusik kedamaian. Karena setan tidak suka melihat ada wanita menguatkan dirinya untuk anak-anaknya. Maka dia sponsor ibu, jadi kepala wilayah setan mana gitu. Kan punya caleg-calegnya begitu. Ya kan turun anggaran, kan setan juga punya anggaran selama masa kampanye. Untuk mengganggu ibu. Lihat itu. Jadi sebetulnya ibu orang kuat. Yang sedang diganggu, sedang diuji. Nah kalau ibu lihat masa depan ibu masih suci, biarkan ibu, komentar mereka kan tidak hidup di dalam kehidupan ibu. Ya? Ya, Pak. Orang-orang yang iri itu, tidak mungkin mereka iri kalau kita hidupnya tidak lebih baik dari mereka. Pembenci itu membenci orang yang hidupnya lebih baik. Jadi ibu lebih baik, itu mereka berusaha menggunakan yang cacat-cacat menurut mereka. Tapi menurut ibu tidak, itu kemandirian, itu ketegasan. Nah sekarang, apa nasihat Anda untuk Ibu Nini? Kalau nasihat saya, ibarat omongan orang itu cuman kayak angin ya. Jadi kita nggak mungkin kan tentang arah angin. Kalau misal kita tentang ya percuma, angin tetap ke situ juga. Ya lebih baik kita tuju arah tujuan kita kemana. Kalau emang itu pilihan ibu, omongan orang seperti apa, ya udah itu ibarat kata sayur ya garamnya itu gitu. Bumbu-bumbu dari hidupnya kayak gitu Pak. Ya emang saya juga belum ngalamin karena juga saya bukan cewek gitu kan. Dan moga-moga nggak ngalamin gitu. Yeah. Cuman ya seperti itulah ibaratnya ya kalau kita selalu dengerin omongan orang yang negatif, kapan kita bisa positif gitu aja Pak. Wah super sekali. Yang penting kan gimana kita Pak, bukan gimana mereka. Oh bukan main lagi-lagi. Betul sekali Ibu, hidup ini tentang Ibu bukan tentang mereka. Iya Pak. Ya toh? Bahagialah karena kan kehidupan ibu diteruskan oleh anak-anak. Ambil 1 butir biji beras. Berapa harganya? 1 butir biji beras. Berapa harganya? 1 butir. Tidak ada harganya. Tapi dengarkan ya. Setiap butir biji beras memegang dengan sangat erat semua kualitas beras di dalam dirinya. Untuk diteruskan menjadi beras yang sama miliaran tahun ke depan. Beras itu bernilai tinggi. Apalagi seorang ibu. Maka pikirkan anak-anak. Oke? Tidak ada orang diberikan masalah lalu dilemahkan. Semua orang yang dikasih masalah dikuatkan. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kesimpulan sederhana. Jangan menggunakan teori-teori ilmu politik dalam hubungan cinta. Okay? Visi dan misi, pendekatan sosial terhadap sesuatu. Sederhana saja, datang, jeng, suka sama aku enggak? Yuk cantik aku tampan, tunggu apa lagi? Ditolak, ya udah, move on. Nih, kalau ditegaskan begitu, kalau saya mau mendayu-dayu gitu, iya begitu, dia tidak akan move on. Tapi kalau ditanya ada wanita yang lebih cantik nggak? Ada, ya udah. Lebih baik ada, banyak, apalagi gitu kan? Ya, nggak ada dekat-dekat rumah ya? Nggak dekat.
Enggak, ya kan sudah biasa naik motor ke Lampung, tinggal pergi ke Depok, kemana gitu loh, yang agak jauh pokoknya. Iya toh? Dan setelah tampil di TV ini nasional loh Pak. Ini Agung namanya, masih single. So, berapa banyak orang diumumkan seperti itu? Nggak banyak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya, segala sesuatu datang berpasang-pasangan. Tidak mungkin kesulitan datang tanpa kemudahan ditempelkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Untuk setiap penyakit ada obatnya. Oke, untuk setiap kesedihan ada pembahagiaannya. Tapi kita ini negatif. Lebih memperhatikan kesedihan daripada kebahagiaan yang mungkin tercapai. Kan ibu sudah bebas hidupnya sekarang. Tidak harus memikirkan. Alhamdulillah. Iya toh, si Bambang Ekoloyo di Bandung sedang apa ya kan? Sudah nggak mikir lagi. Terserah. Sih lihat bagaimana Tuhan membebaskan kita dari yang tidak baik dari kita. Harus ada sesuatu yang mati di dalam diri supaya yang baru tumbuh. Matikan itu penyesalan-penyesalan, dalam deritanya dibuang. Ingat pelajarannya, lupakan sakitnya. Itu. Terima kasih Ibu. Kami persilakan kembali. Terima kasih banyak. Untuk curhatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Dulu waktu masih muda, tapi di depan semua wanita saya lemah sekali. Untungnya saya tidak pernah ditolak, oleh wanita siapapun, hanya diabaikan. MTGW masih terus membahas mengenai hidupku pilihanku. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah berbicara mengenai apabila ada orang yang membenci kita, Pak. Bagaimana reaksi kita agar tetap nyaman dalam hidup ini? Super sekali, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Orang yang membenci kita adalah tanda bahwa kita, satu, lebih baik hidupnya dari dia, dan dua, kalau dia lebih hebat dari kita, tanda bahwa dia akan kita salib nanti. Selalu. Yuk kita lihat memesnya. Aku tak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku terlalu sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Si Mario sama Hadi, kalau Mario ngurusi yang membencinya, Hadi tidak terperhatikan. Dia sedang butuh naik kuda-kudaan. Lihat itu. Jadi waktu Anda membalas kebencian orang dengan komentar atau apapun, Anda mengurangi waktu dan tenaga hati kepada orang yang membutuhkan kasih sayang dari Anda. Nah, jadi kalau Anda menyerahkan orang-orang tidak baik kepada Tuhan, namanya berserah itu bukan hanya kesulitan Anda, keluhan Anda, bukan. Tuhanku, aku serahkan orang tidak baik ini kepadamu, supaya aku ngurus orang-orang yang baik kepadaku. Nah, kalau mereka membenciku karena hidup mereka susah, mudahkan hidup mereka. Orang yang mengatakan hidup ini tidak semudah kata-kata Mario, pasti orang susah. Betul kan? Mana ada orang sukses mengatakan itu? Nggak ada. Saya guru bahasa Inggris dan saya bepergian ke seluruh dunia. Hanya di Indonesia ada kata-kata hidup tidak semudah nasihat. Di negara lain tidak ada. Pengeluh itu hanya di sini. Betul loh. Life is not as easy as apa? Nggak pernah dengar kita di dalam bahasa apapun. Tapi orang-orang ini butuh doa. Karena hidupnya sedang sulit, mau menerapkan nasihat kita belum bisa. Kan bukan orang jelek toh. Bukan orang jahat loh. Orang sedang menderita, tidak tahu caranya, ya marah kepada yang penasihat. Terus yang penasihat bilang, loh itu firman Tuhan. Aku hanya sampaikan dalam bahasa. Tapi aku kan gak berani marah sama Tuhan. Aku marahi kamu aja, gitu. Ya gak apa-apa, marah. Gitu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya. Begitu kita mengelola hati dengan logika, hatinya lebih baik. Hati punya logika sendiri. Yaitu dia, contohnya, mempertahankan laki-laki tidak baik yang Anda cintai.
Ayo. Menikah dengan laki-laki tidak baik, lalu menyesal, lalu mengatakan, kalau sudah punya anak bagaimana Pak Mario? Nah dulu milihnya bagaimana? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berfokuslah kepada kebaikan yang bisa Anda lakukan, bukan keburukan yang dilakukan orang lain kepada Anda. Itu. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda, sahabat super yang sudah hadir. Silakan penanya yang pertama. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam super Pak Mario. Salam super. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Syakur. Saya dari Kendal, Jawa Tengah. Dari Kendal. Yang ingin saya tanyakan mengenai dua anak muda yang berbeda karakter, tapi sama-sama mempunyai visi yang besar. Super. Suka belajar sama orang-orang yang telah sukses. Good. Perbedaannya, anak muda yang pertama, dia orangnya disiplin, dalam kehidupannya penuh keteraturan, tetapi kurang berani mencoba terhadap hal-hal baru yang belum pasti. Sedangkan anak muda yang kedua, orangnya kurang disiplin, tidak bisa diam dalam keteraturan, suka ngeyel kalau diingatkan, tetapi berani mencoba hal-hal baru yang belum pasti yang menurutnya benar saat itu. Menurut Pak Mario, dari kedua anak muda tersebut lebih berpotensi sukses yang mana? Terima kasih. Oh, super sekali. Ini pertanyaan yang very smart. Yuk sama-sama kita jawab. Menurut Anda, yang A, yang disiplin tapi penakut, atau yang tidak disiplin atau berani, yang B. Yang mana kira-kira akan lebih sukses di masa depan? B. Yang mana? B. Kenapa? Berani. Kenapa orang berani lebih sukses? Berani mencoba. Good. Kenapa berani mencoba lebih sukses? Ambil firmannya, ambil firman. Tidak akan orang dimasukkan ke satu masalah kecuali dia mampu menyelesaikan. Ya, berarti Tuhan tidak coba-coba. Kalau orang dikasih masalah itu karena dia mampu. Setuju? Good. Nah, wilayah ini wilayah masalah. Ada dua anak muda. Yang satu penakut, yang satu pemberani. Yang masuk masalah nanti yang mana? Apa sifatnya anak berani? Cari masalah. Yang anak penakut menghindari masalah. Padahal Tuhan janjikan untuk orang yang masuk ke masalah ini diberikan kekuatan untuk keluar. Itu sebabnya yang berani wira swasta, walaupun masih kuliah, segera buat online shop, develop satu sistem chatting atau apapun, messenger system. Dia kalau berani masuk ke sini akan kesulitan. Tetapi kesulitan itu supaya kita berontak, berenang, menolak, bernapas air, selamat, lalu sukses. Anak-anak berani kan begitu. Kak, harimau sedang tidur ya? Itu dibuka pelan-pelan, ditabok, ditutup. Ayo. Boleh diulangi kedua kali nggak? Hati-hati, macannya pura-pura tidur itu. Kira-kira, kalau ada pilihan, saya ini termasuk yang pandai atau yang bermasalah waktu sekolah dulu? Yang bermasalah. Oke, betul saya yang bermasalah. Termasuk yang berani atau yang penakut? Berani, Pak. Saya itu ngawur sekali modal. Kalau tidak setuju sama orang, oke, ketemu di lapangan jam 4. Gitu? Dulu waktu masih muda, tapi di depan semua wanita saya lemah sekali. Untungnya saya tidak pernah ditolak, oleh wanita siapapun, hanya diabaikan. Satu-satunya yang saya tidak berani adalah itu, mendatangi wanita. Tapi semua saya berani lakukan. Itu sebabnya saya terpaksa sekolah, belajar supaya menang beasiswa karena saya mendaftar beasiswa. Ikut kontes ke Amerika, SMA. Bayangkan begitu ikut kontes mendaftar kan harus belajar, terpaksa. Anak-anak yang lain kok berani sih, Mar? Aku nggak tahu kok berani. Gitu kan. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan halangi diri Anda dari keberanian. Karena kalau Anda beriman, Anda tahu Tuhan yang memelihara kita. Sehingga ciri orang beriman itu berani. Gitu. Ciri orang beriman adalah berani, seperti Pak Mario. Indah sekali Pak Mario, kita break dulu sebentar.
Pastikan Anda tidak kemana-mana, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Tetap saksikan kami di Metro TV, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau ada orang bilang gini, tapi bergaul nggak boleh milih-milih. Itu pasti pergaulan salah, orang tuanya salah menasihati. Memilihlah dalam bergaul. Saya Hilbram Dunar dan pertanyaan saya di segmen terakhir ini berbicara mengenai masa tenang sekarang Pak ya. Sebelum kita melakukan pemilu, beberapa hari ke depan pastikan Anda memilih, jangan lupa. Tentunya biasanya ada yang membisiki kita, mempengaruhi kita dalam menentukan pilihan. Dalam kehidupan pun seperti itu. Untuk bisa memilih sesuatu, kita hidup di lingkungan yang mempengaruhi keputusan kita Pak. Jadi bagaimana baiknya agar pilihan kita selalu tepat? Super sekali Mas Hilbram. Anak muda paling terpengaruh oleh telinga yang paling dekat. Gitu? Kalau pacarnya yang paling dekat, dia bisa membantah orang tua. Kalau orang tua tidak mau punya masalah dengan anaknya dan dalam pergaulannya, orang tua telinga anaknya harus lebih dekat ke mulut ibunya, orang tuanya. Yuk kita lihat memesnya ini. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka merendahkan Anda. Bergaulah dengan mereka yang menyemangati Anda untuk tumbuh dan naik. Orang-orang yang suka merendahkan Anda, cara salah satu cirinya, kalau Anda bicara dia bilang apa? Ah, nggak gitu. Coba apa rasanya? Anda bicara setelah saya memikirkan sesuatu dalam kepedulian saya kepada cewek itu, gitu. Terus saya bilang, ah nggak gitu. Coba rasanya bagaimana? Orang-orang ini disebut downer, penurun, downer. Nah, jangan bergaul dengan downer. Kalau ada orang bilang gini, tapi bergaul nggak boleh milih-milih. Itu pasti pergaulan salah, orang tuanya salah menasihati. Memilihlah dalam bergaul. Itu anak-anak yang sekarang termasuk ada di penjara karena satu mobil dengan pengguna obat terlarang yang menabrak orang sampai mati, itu karena nggak milih teman. Kalau milih teman, dia lebih baik di rumah bercanda dengan kucing daripada pacaran bertengkar terus. Ayo coba, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita itu baik karena bergaul dengan orang-orang baik yang menularkan sikap dan pikiran baik. Kita itu tidak usah ada satu orang yang merendahkan kita. Kita ini peragu. Jadi punya impian apapun pagi ragu-ragu lagi toh. Malam aku akan, nanti pagi ya nggak usah lah, gitu kan? Ya. Jadi kalau begitu bergaullah dengan orang-orang baik. Wong sing becik itu loh, kumpulono. Orang-orang yang baik itu sahabati. Jadi seperti Anda menonton MTGW, ini tanda baik. Karena Anda mendahulukan pergaulan yang menyemangati daripada yang merendahkan moral kita. Itu. Ya, Pak Mario boleh sama-sama kita berdoa mungkin Pak ya dalam program ini agar kita bisa menentukan pilihan yang baik untuk hidup kita. Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, siapa yang masih merasa kok selalu membuat kesalahan yang sama? Ada. Saya angkat tangan berarti saya juga loh. Bukankah kita itu kesal? Kapan sih dewasanya kita ini? Gitu? Sudah tua, sudah punya anak, banyak malahan kok masih saja membuat kesalahan sederhana. Yuk kita berdoa sama-sama, kita lihat memesnya ini. Tuhan, kapankah aku akan sepenuhnya dewasa? Kapankah aku akan berhenti melakukan kesalahan yang sama yang sudah ku tahu sebagai kesalahan? Kapankah aku belajar menahan bicaraku yang segera ku sesali dan yang mengusik kedamaian hati orang lain? Tuhan, bantulah aku mendewasa dengan anggun. Mohon bantulah aku terbebas dari perasaan tidak pernah selesai melakukan kesalahan ini. Dan bantulah aku untuk menjadi pribadi dewasa yang damai, mapan, dan elegan. Amin. So, lihat. Tidak semua bisa kita lakukan sendiri. Sebagian yang paling besar dalam hidup ini dilakukan oleh Tuhan. Tapi jangan minta Tuhan melakukan yang bisa kita lakukan. Itu yang disebut pemalas. Orang-orang yang tidak mau melakukan yang bisa dilakukannya lalu meminta Tuhan yang melakukan atau orang lain atau pemerintah. Orang-orang yang disebut berupaya
adalah orang yang melakukan sedikit yang bisa dilakukannya. Lihat ya, yang kita lakukan dalam hidup ini sedikit. Siapa yang bisa menerbitkan matahari? Gak ada. Yang memastikan udara ini cukup untuk kita. Gravitasi ini loh. Kalau tidak ada, kita ini semua ngambang. Bentikan di atas, tidak ada posisinya, lalu kafling tidak ada gunanya. Kafling rumah. Lihat itu. Jadi sebetulnya dalam kehidupan manusia itu lebih banyak yang tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah berlaku jujur, anggota DPR dipilih, ya yang amanah. Tuh, pemimpin dipilih, ya yang amanah. Karena rakyat sebetulnya sudah letih berharap, tetapi tidak ada pilihan lain kecuali berharap. Jadi marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah dan ingat bahwa yang mempercayakan kebaikan kepada kita itu nanti adalah orang-orang yang bertanya apabila kita tidak amanah. Ditanya, bukan hanya di sini tapi nanti di akhirat. Bukan hanya ditanya oleh sesama tapi terutama ditanya oleh Tuhan. Itu. Super Pak doanya. Kita masuk pada kesimpulan program ini Pak Mario. Oh, ada kesimpulannya Mas Iya. Ibra. Good. Silakan kita lihat memesnya lagi. Kesimpulannya lebih mudah dengan memes. Hari ini aku akan berfokus melakukan yang penting bagi masa depanku dan bukan bersedih tentang masa lalu. My life, my choice. Hidupku, pilihanku. Aku pilih bersedih, maka semua otot di tubuhku longgar. Tapi begitu aku memutuskan untuk berbahagia, aku berbahagia karena kebahagiaan itu ada dalam diriku. Katakan itu, kebahagiaan itu ada dalam diriku. Aku tidak perlu mensyaratkan orang lain baik supaya aku bahagia, karena aku bisa berbahagia dengan keputusanku sendiri. Aku hidup untuk kebahagiaanku, bukan untuk memperpanjang kesedihanku. Itu. Super Pak Mario, terima kasih. Berfokus untuk menentukan masa depan, mudah-mudahan itu semua yang kita rasakan sekarang. Dan sekali lagi saya mohon kepada Anda, jangan lupa untuk menentukan pilihan Anda, mencoblos pada pemilu beberapa hari mendatang. 5 menit waktu Anda akan menentukan masa depan Indonesia yang lebih baik dalam 5 tahun. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah mendengar dan menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways, saya merasa yakin dengan pilihan-pilihan saya dan saya semakin bisa maju. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menyaksikan program Mario Teguh, saya merasa hidup saya menjadi lebih berarti dan saya jadi lebih mengerti apa itu arti sebuah pilihan. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah menyaksikan program Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih fokus lagi untuk menghadapi masa depan yang semakin banyak tantangan. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menyaksikan tayangan episode Mario Teguh Golden Ways, saya merasa bisa menyelesaikan masalah dan mendeteksi masalah dengan baik dan bijak dan benar. Terima kasih Pak Mario, salam super.